menyempatkan untuk sharing pengetahuannya mengenai pajak, kayak begitu. Oke, Ivana, silakan. Selamat pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Saya membawakan bijak pajak ya. Soalnya banyak sekali yang tidak mengetahui pajak ya. Kadang juga kita pusing juga mengedukasinya. Eh, saya banyak di sini mungkin ini ya UMKM ya. Jadi yang saya akan kasih tahu dulu ini nih. Ini namanya NPWP. Kalau kita daftar dari NIK pasti dapat ini. Tapi sekarang daftarnya udah bisa by registrasi langsung ya. Paling seminggu udah dikirim ke rumah. Udah sampai ke rumah. Dan di balik ini kita mesti daftar sebagai namanya Evin. Evin itu buat registrasi ke DJP online. Nih. Dapatnya 10 nomor ini buat akses ke DJP online ya. Dan oh ya maaf saya lupa kenalin diri saya ya. Saya dulu kuliahnya S1 di Universitas Tarumanegara dan lulus di 2004 dan saya kerja di konsultan pajak di Jakarta Pusat. Saya nggak sebut namanya dan saya sudah registrasi di tahun 2016. Saya ini ya benar-benar terdaftar. Sengaja saya ini ya nomor izinnya saya tutup dan saya dihimbau dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia resmi ya. Nih. Ada nomor NPWP saya. Ini yang lama ya. Soalnya yang terbaru saya lupa ada di mana. Ini masih 2021. Yang terbaru yang 2023 belum dikirimin. Ada di 2022 saya lupa taruhnya di mana. Terima kasih teman-teman. Saya akan Pakai Slack kan ya? iya, di mana ya Kobe ya? Aku kirim Kobe ya. Oh, aku pakai handphone, nggak bisa. Kamu share slide aja, share screen. Share screen. Klik apa ya Kobe ya? Kenapa? Kliknya Oh, apa yang ntar nih. share screen? Kamu kan pakai laptop. Iya. Share, terus nanti share screen ada ini. Udah aku buka kok. Oh, belum mau Kobe. Oh, Ulang ya. nah. Nggak mau. Coba. Nggak masuk. Nah ini Gue. masuk nih. Ini. Tapi ke chat WA. PowerPoint ini dibuka. Udah masuk Kobe. Itu chat Chat WA, WA ya. WhatsApp web. Ini Zoom. Ke ke PowerPoint ini dibuka. Di komputer, PowerPoint ini dibuka, share screen. Udah. Udah Ya, masuk ya udah. Kobe. Oh Nih, ya. udah masuk. Ya. Pakai ke slide aja. Udah. Ya, saya akan bahas UMKM karena di sini saya lihat semua pada pengusaha ya. Kalau kantoran sih dapatnya 1721 sih tinggal masukin sih. Nah, kalau pajak UMKM dari tahun 2022 dan sampai 2023 masih dapat fasilitas omset 500 free nggak bayar. Nih, perseorangan dan UMKM pribadi ya. Pokoknya omset di atas 500 juta baru bayar 0,5%.
Ini dasar hukumnya, undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang menyebutkan 500 juta free, tidak bayar, ditanggung pemerintah, subsidi ya, karena itu ya COVID ya. Ini undang-undangnya, ya nanti kita tinggal baca ya, bisa. Ini Persero perseorangan adalah badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai mikro, usaha, dan kecil. Nih. Yang penting satu orang WNI, terus mikronya dibagi ya antara mikro dan kecil. Kalau yang kecil tuh di bawah 1 miliar, yang besar itu di atas 1 miliar. Nih. Itu tadi Kalau apa, ini kan UMKM di bawah 500 juta per ada tahun kok omsetnya sebentar. masih free pajak ya? Ya, masih. Tahun ini masih. Di sini ada saya hitungannya. Nih. Ini hitungannya kalau 5 juta kan ini omset per bulan ya. Jadi misalnya kita jualan Shopee, Tokped, kan ada tuh dikirimin ya tiap bulan berapa omset kita. Dari situ hitung masuk ke sini. Nih Januari 100 juta. Itu di total. Mau kita jual secara offline, secara online semua sama ya. Sudah terregistrasi, kita harus lapor. Kita pajak kita kan secara self assessment ya. Jadi kita yang terima, kita yang lapor sendiri. Ini UMKM-nya. Jadi di atasnya 500 juta baru kita setor sendiri. Setor sendiri dari angka contohnya Juni ini kan 200 juta. 200 juta dikali 0,5 omsetnya dapatnya 1 juta. 1 juta ini tinggal kita bikin ID billing, udah setor sendiri. Jika bingung lagi pakai aplikasi pajak tinggal langsung ditotalin, langsung mereka totalin. Kemarin sempat lihat nih dari M pajak. Dari sini. Dari M pajak. Sini kemarin sempat saya registrasi, semua sudah tinggal masuk tanggal setornya, bayar pajaknya, dan catatan. Jadi catatan di sini hanya tinggal menginput berapa omset kita per hari, nanti per bulannya langsung muncul, langsung kita klik ID billing, langsung bisa setor sendiri. Aplikasi M pajaknya. Tinggal di-download aja dan masukin NPWP dan email kalau nggak salah ya. Dan kalau buat lapor tahunannya sih mudah ya. Dari sini omsetnya kan dimasuk di 1771 lampiran ketiga. Ini cara bayarnya nih. Ini jenis kode pajaknya. Kode pajaknya, masanya masih diisi. Ini cara bikinnya di mana? Cara bikinnya gampang sekali, tinggal masuk di DJP online. Nah, gimana bisa masuk di DJP online? Kalau awal-awal kan bingung ya. Masuknya di mana? Ya, seperti tadi Ivana bilang, ini harus minta dulu ke kantor pajak, baru kita bisa login di DJP online, aplikasi pajaknya. Ini buat registrasinya, dapat 10 nomor kan, baru bisa. Di sini semua bisa. Kita lapor di sini secara online, nggak perlu lagi ke kantor pajak ngurus apa-apa. Nah, nih websitenya, tinggal masuk. Udah, tinggal bayar gampang ya. Mau ke internet banking bisa, mau ke Tokped bisa. Sudah bayar, kita dapat namanya NTPN.
Ini nomor BPN. Sederet. Ini yang tinggal diinput. Kalau misalnya by UMKM sih nggak perlu input ya, kecuali yang lainnya. Ini kalau di masuk SPT tahunannya gimana nih? Saya bingung lapornya. Biasa kan udah, Ivana, saya sudah beli rumah, saya udah bayar pajak, kenapa saya mesti lapor pajak? Banyak kan tanyanya begini ya. Soalnya kalau kita pas beli rumah, memang kena pajak 5% pembeli, 5% penjual. Itu pajaknya pajak daerah. Kalau ini pajak pusat, beda. Sama kita tiap tahun kan ada bayar PBB ya. Sama, itu pajaknya beda divisi. Kalau yang kita ini pajaknya pajak negara. Nah, dengan sekarang juga kalau jual aset kita belum ada laporkan pajak, itu asetnya otomatis nggak bisa kejual ya karena diinput otomatis langsung di DCP online. Nah, kalau tadi kan di sini yang 3 ini 17713 buat input si UMKM dan yang hartanya yang masih masuk kalau kita punya aset. Oh iya, kalau kita ini ya teman-teman, kita sebagai pelaku UMKM kita harus terdaftar dulu sebagai ini ada buktinya ini. Format suratnya seperti ini. Ada di Undang-Undang 99 PMK 03 di 2018. Tapi sekarang udah jarang sih ini. Kalau enggak di JJP online juga bisa didaftarkan di sini. Dipilih KSWP, kita terdaftar di sini. Jadi kalau sewaktu-waktu kita ada kenapa-napa, misalnya tadinya saya karyawan, tahu-tahu saya pelaku UMKM, ada buktinya, saya pelaku UMKM. Ya, ini ya teman-teman, apa ada yang ditanyakan? Kalau sekarang itu kayak pajak itu dulu kan kalau nggak salah kalau investasi nggak masuk nggak dikenakan pajak ya. Sejak kapan ya investasi dikenakan pajak? Aku juga lupa sih. Kayak kemarin CoinWalk kayak juga Amarta yang P2P lending itu udah mulai dikenakan gitu dari tahun kemarin atau tahun kapan tuh? Itu investasi Nggak, bentuk apa ya, Koabe ya? P2P lending sih. P2P udah terdaftar OJK juga. Terus itu kayak ada dikenakan pajak. Dulu sih enggak sih atau saya nggak tahu sih aku lupa. Iya, kemarin ini memang ada beberapa item dimasukin, ditambahin. Kayak contoh tadinya sebelum ada PPN, sekarang diwajibkan PPN. Coba kita secara nggak sadar, kita bisa lihat kita belanja Tokopedia udah banyak kena PPN, Oh iya, 11%. Mm-mm. oh 11% ya. Iya, jadi dari 2 tahun ke belakang ini sudah diaktifin. Jadi seperti kita kan beli makan kan ada kena BPH ini ya 10% juga. Kalau itu kan daerah. Kalau yang PPN ini kan pusat. Sudah Iya, ada, udah banyak di Marketplace itu dikenain. iya. Nah, kan dirimu bilang omset di bawah 500 juta nggak kena PPN, nggak belum kena pajak kan ya. Nah, Ya. ya, itu cara pengisiannya gimana kalau di SPT tahunannya? Nah, kemarin saya sudah input punya klien saya ya. Tapi belum belum formatnya belum ini kok Abe, belum diganti. Jadi masih tetap nilai yang terbayar ini. Jadi belum zero kok Abe. Jadi di aplikasi Oke, aplikasi e-formnya itu belum berubah. Jadi masih tetap sini nilainya nilai terbayar, bukan nol. Mesinnya kan udah jadi nol otomatis dari 5 juta.
Makanya saya juga belum lapor karena di aplikasi sistem mereka harusnya sudah 500 free. Iya. Nah, terus nih kemudian Bu Meta bertanya nih, kalau harta warisan berlima, laporannya bagaimana ya? Gitu. Saya contohin ya, misalnya warisannya bentuknya rumah, Iya. ya kan? Rumah kan anggap aja 2 miliar ya. 2 miliar di atas nama si A, si B, si C, si D, si E. Dari 2 miliar ini dibagi 5, dimasukin di SPT tahunan. Dengan catatan di akte akte jual belinya rumah ada tercantum nama nama 5 orang ini, Pak Abe. Oke. Biasanya ditulis sih buat si A berapa persen, si B berapa persen, mirip Hmm, seperti apa kita investasi di perusahaan kan ada tuh modal setor iya, berapa lembar saham, kurang lebih begitu sama. iya. Bu Tinggal Meta masukin ada dengan nilai yang kita beli AJB-nya atau NJOP. Bu Meta ada pertanyaan lanjutan, silakan yang tentang waris. Kalau nggak ada akte jual belinya gimana Kak Ivana? Kan dari Harusnya ada ya, soalnya kan semua udah lewat notaris. maksudnya sertifikat gitu ya. Kalau ada sertifikatnya sih ada, cuman kan nggak ada. Waktu itu kan memang dari awal tanah itu hibah dari keluarga lah. Terus kami sertifikatkan, jadi nggak ada jual belinya. Oh, kalau itu pedomannya akte hibah. Bukan hibah ya, apa sih ya namanya ya? Iya, hibahnya. Pertama kami punya rumah keluarga atas nama orang tua. Nah, Ya. terus kami turunkan waris karena orang tua udah nggak ada. Nah, turun warisnya itu berempat, salah satu adik saya meninggal lalu turun ke anaknya gitu kan. Nah, terus itu nggak ada jual belinya. Jual beli nggak ada dari pedomannya akte warisnya, Bu. Kita warisnya ya. Ya, Oke. tapi di awal-awal sekali itu pasti ada bukti pembelian aset tersebut, Bu. Nggak ada. Pasti Nggak ada. ada. Coba di ini, soalnya ini penting ya, karena klien saya berapa tahun lalu itu pernah beli aset, terus nggak tahu gimana pas pas KPR ya, pas pelunasannya itu dia nggak cek data dengan teliti, dan setelah pas dia berjalan sekian tahun dia mau jual dan tuh aset belum lunas. Jadi awalnya sudah lunas, pas mau jual ternyata dia belum lunas, akhirnya double mesti bayar lagi. Dan di situ udah berjalan sekian tahun, dia mau cari kemana juga nggak bisa. Terus Itu harus akhirnya kita teliti ya. Dan pernah juga klien saya kejadian begini karena dia ngelaporin asetnya tes amnesti ya. Dia masukin asetnya contohnya 10 miliar. Habis dia tes amnesti nggak tahu bagaimana, ternyata asetnya rumah di Sunter juga itu sudah dibeli berapa tahun kemudian deh, nggak lama sih, nggak sampai 10 tahun. Ternyata sertifikatnya itu terblokir. Kebayang nggak? Panik dong si bos. Saya diomelin. Loh, bos kok bisa diblokir? Akhirnya ditelusurin, memang pas dia beli, si sertifikat ini lagi masuk ke ke pengadilan. Dan secara pengadilan ketok palu nggak sampai ke rumahnya dan sertifikatnya diblokir secara otomatis. Akhirnya dia ngurus lagi ke ke badan BTN ya, BPN ya. Akhirnya dengan bayar sekian, notarisnya juga habis tuh diomelin. Coba kalau misalnya kita asetnya kan pasti lama ya kadang ya, itu sekali-sekali coba boleh dicek gitu, jangan sampai kejadian seperti itu. Lumayan kan nilainya kan besar.
Itu saya ingatin. Berarti tetap harus dilaporin ya? Tetap, Bu. Terus Tetap. lapor. Nanti masalahnya pas Ibu mau jual. Kalau sekarang sih nggak masalah. Oh, gitu ya. Heeh. Harus misalnya nggak ketemu itu ya apa namanya, jual belinya atau pemberiannya, ada itu sih pernyataan bahwa tanah ini diberikan kepada ibu saya, itu ada, tapi nggak ada yang namanya aktenya, nggak ada, cuman surat aja. Sebenarnya saya kondisi surat itu pahamnya hanya sebagian, itu kan bagian notaris ya Bu ya. Nah, notaris yang lebih paham. Kalau kemarin pas saya beli aset itu sih surat rumah itu saya sempat lihat itu lengkap. Jadi aku kan tangan ketiga, jadi dari tangan pertama, kedua, ketiga itu semua ada Bu. Kami nggak pakai notaris. Sekarang harus notaris sih Bu. Kemarin pakainya itu PPAT-nya dari kecamatan. Oh, tapi hibahnya dari mana Bu? Dari notaris kan? Enggak, kita cuman dari ini, dari itu surat dari keluarganya orang tua saya diberikan kepada ibu saya. Terus setelah itu ibu saya waktu itu udah mengurus tapi berhenti waktu pembayaran, mungkin belum dibayar. Akhirnya saya mengulang lagi untuk mengurus dari awal dan akhirnya kami dapat. Terus untuk BPHTB dan segalanya melalui PPAT-nya kecamatan. Oh, kalau secara perpajakan lapor itu hibahnya harus dari notaris Bu, nggak diakuin. Oh gitu. Jadi surat semua resmi dari notaris. Mau hibah uang, hibah aset, semua sama. Gak mahal sih Bu, 2,5 juta apa 3 juta doang Bu. Itu ya. Iya. Diomongin berarti. Iya, coba Bu, diurus deh. Tetapi misalnya terlambat untuk tahun depan baru kami laporkan, nggak masalah ya? Nggak apa-apa, sebaiknya sih makin cepat makin baik Bu, jangan ditunda. Ya. Itu ya, jadi dibagi berlima gitu dulu ya dari NJOP-nya gitu. Iya, NJOP pas beli ya Bu, bukan pas masa sekarang ya. Oh gitu? Iya, kan tinggi masa sekarang nilainya. Baik. Baik, terima kasih Kak Ivana. Sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Iwan Sumantri, kalau harta warisannya pajaknya disetor oleh satu orang yang mewakili. Nah, terus kita yang sebagai ahli warisnya harus pegang buktinya nggak atau gimana laporannya? Mau setornya siapa, nggak masalah sih, yang penting kan sudah terbayar. Kalau nama-namanya yang mau dimasukin di SPT-nya sesuai akte notaris itu. Tertulis kok pas kita beli, misalnya kan pas kita mau bikin di notaris, Bu, saya mau rumah ini atas nama si A, si B, si C. Sebagiannya sekian-sekian. Tertulis. Kita pedomannya surat buku notaris itu. Gitu, KB. Oke. Dan tadi ada pertanyaan Pak Sugi ya. Pak Sugi, Evin dapat dari mana? Evin dapatnya dari kantor pajak, Pak. Jadi kalau kita mau daftarin Evin, kita bawa NPWP, email, dan ini nomor telepon buat registrasinya, Pak. Nanti langsung diterbitin seperti ini, dikasih, langsung kita diaktifin di DJP online-nya. Udah bisa dipakai. Oh, nggak bisa online ya berarti ya, Kak? Evin nggak bisa online, Bu. Pak, mesti minta ke kantor pajak. Oke. Terus Evin ini dipakai hanya satu kali dipakai terus ya, bukan tiap mau bayar ganti Evin. Jadi Evin ini kunci ya Pak, kunci istilahnya kunci rumah lah intinya. Nah Pak, kunci ini nggak bisa masuk rumah.
Jadi ini kunci buat registrasi di DJP online. Jadi misalnya nih Bapak lupa nih lupa passwordnya, kan nanti habis Bapak registrasi kan keluar NPWP sama password kan kita input. Terus kan namanya kita input 1 tahun sekali kan lupa ya Pak. Tahu-tahu wah nggak bisa input. Saya gimana? Udah riset pakai Evin ini bisa. Oke. Evin Berarti ini Evin hanya sekali ya? Iya Pak. Oke. Kalau kode billing itu tiap mau bayar kita harus minta lagi ya? Kode billing kita bikin Pak dari DJP online Pak. Oh, Kita bisa masuk, online berarti. Masuk. Saya contohin ya. Bentar saya buka dulu. Bentar ya, saya langsung masuk biar tahu ya. Ini ya, kita kalau login begini ya munculnya. Nah, ini profil kita. Nah, kan tahun ini ada di surat update nick ya. Profil diganti di sini. Nah, nicknya kan belum update saya. Terus kalau mau bayar ID billing di sini, tinggal klik aja. Nih, kalau final ini kodenya. 420. UMKM bayar sendiri. Misalnya kita bayar yang sekarang ya, yang masa Januari 2023. Anggap misalnya 200.000. Udah, tinggal buat kode, tinggal masukin, submit, keluar. Kita contoh ya, kan nggak bayar nggak apa-apa. Nih. Berarti kode billing udah. Udah. Kode billing udah ada di situ, tinggal klik aja ya. Iya, nanti kalau ke bank tinggal minta ini kode ID billing ini loh nomornya yang diminta orang bank. Oh, maksudnya kode billingnya minta di bank atau kita tunjukkan? Kita mau setor ke bank bisa, mau bayar by online bisa, mau bayar di Tokped juga bisa. Mau bayar Tokped tinggal masukin kode ini 0273, udah bisa langsung. Kode billingnya itu akan muncul sendiri ya Kak ya? Langsung otomatis. Oke. Nah, sekarang kan suka bingung ya, kadang sudah bayar tapi belum bisa cek NTPN, sekarang di sini bisa. Nih, NTPN langsung muncul. Oke. Nih, cek di sini. Terus saya jawab pertanyaan yang ditanyain ya. Makasih Kak. Sama-sama Pak. Udah nggak ada yang ditanyain ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Ya. Mau tanya, Bu. Saya ini ada problem sedikit, Bu. Saya ini kalau saya ceritakan dulu, Bu, ya. Saya ini ada sebelumnya itu ada PT, Bu. Iya. PT ini berdiri di aset pribadi.
Nah, tahun 2002 kemarin kan aset ini harus terjual karena PT ini mengalami kerugian. Ada hutang, Bu. Nah, 2002 lalu apa 2022, Pak? bagaimana? Tahun berapa tadi jualnya? 2022 apa 2002? 2022. Oh iya, baik. Nah, lalu untuk laporan tahunannya itu ada kekurangan pajak yang harus dibayar. Ya, Karena PT itu sempat beroperasi Januari sampai bulan Juli. iya, Pak. Nah, sedangkan utang PT itu dibereskan oleh penjualan aset pribadi. Nah, ini berarti PT itu kan sudah tidak punya dana, Bu. Tidak punya Ya. uang. Nah, untuk laporan pajaknya ini larinya ke pribadi saya, Bu. Karena saya sebagai komisaris di situ. Menurut konsultan pajaknya PT seperti itu. Apakah benar seperti itu, Bu? Terima kasih. Jadi pas jual aset itu harusnya kan uangnya masuk ke PT, Pak. Aset itu milik pribadi, Bu. PT-nya tidak punya aset. PT itu menyewa di aset pribadi. Oh, Jadi di akta PT-nya itu, PT itu tidak punya aset. berarti nggak ada hubungan dong, Pak, sama pribadinya. Pribadinya kan pribadi hanya sebagai komisaris. Iya. Nah, itu lapor kekurangan pajaknya itu saya sebagai ahli waris itu harus ikut menanggung katanya. Apakah benar seperti itu gitu loh? Secara apa? Secara detailnya kan saya nggak tahu ya Pak, karena dilapor kekurangannya itu dari mana? Bisa aja dari PPNK, denda atau apa? Apakah dari PPh 25, dari omset yang dia wajib bayar setor tiap bulannya? Di situ saya kurang jelas Pak. Oh, Heeh. jadi begini alasannya waktu itu karena sewaktu komisaris satunya masih hidup, saya komisaris 2 di situ. Iya Pak. Komisaris 1 itu papa saya. Heeh. Dia itu ada pemakaian pribadi dari perputaran PT itu untuk pengobatan. Dari tahun 2017 awal PT berdiri. Iya Pak. Nah, itu yang saya herankan kenapa kok tidak dicantumkan di laporan tahunan yang sebelum-sebelumnya kok tiba-tiba membludak di belakang seperti ini pada waktu PT ini akan ditutup. Karena Itu. kalau pengobatan itu kan ada koleksi fiskal, Pak. Jadi mungkin karena itu jadi berpikiran nggak dimasukin, Pak. Gitu. Nah, Mm-mm. berarti ngarahnya sekarang ke pribadi saya itu benar, Bu? Seperti itu. Iya, karena Bapak jual aset kan memang punya Bapak sendiri kan, bukan punya PT kan. Iya. Harusnya terpisah sih, Pak, nggak ada hubungan sama PT. Ah. Oh, Sebenarnya berarti tidak ada. PT sama orang pribadi masih terpisah ya Pak ya. Yang bingung itu biasa CV Pak. CV sama pribadi itu benar-benar nempel. Kalau Oh, PT mah udah terpisah. oh. Ya, berarti Heeh. kan terpisah ya, Bu ya. Terpisah ini kan berarti kan seharusnya beban pajak yang kurang itu bukan lari ke pribadi kan, Bu? Nggak ke pribadi sih Pak, tetap ke PT. PT kan ada modal setoran awal Pak. Modal Seperti setoran punya awalnya PT. ini hutang, Bu. Tidak punya modal PT itu. Awal pasti ada Pak, mungkin udah habis. Enggak, modal awal tidak ada, Bu.
tidak ada bukti fisik yang kita nyetor ke itu, tidak ada ke PT itu. Oh, mungkin masih zaman dulu ya Pak ya, masih suka setoran itu ya. Harusnya ada Pak. Sekarang kan minim setor 50 sampai berapa. Tinggal dibenarin saja sih laporannya Pak. Gitu ya. Iya. Iya deh. Baik, Saya baik masuk. Bu. Iya, gitu Pak. Kalau enggak Terima di kasih. Japri Ivana ya nggak apa-apa. Iya, iya, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi teman-teman mau ditanyakan? Selamat pagi, Kak Ivana. Pagi, Bu. Saya mau tanya mengenai capital gain ya. Waktu tax amnesty yang pertama kan kita ada lapor harta, beberapa harta. Nah, hartanya itu kan saya lapor waktu itu berdasarkan harga perolehan di tahun aset itu beli. Sebentar Bu, saya potong. Itu asetnya apa ya? Rumah ya? Ya, misalnya ada tanah, ada rumah, begitu. Oh, baik. Nah, misalnya tanahnya itu mau kita jual. Apakah kena capital gain ya? Kan harganya pasti udah berbeda dengan sewaktu kita daftar di tax amnesty ya. Ya, Ada pasti masih kenaikan. untung sih, Bu. Itu kena berapa persen ya, Bu? Enggak kena berapa persen, Pak, Bu, kalau misalnya asetnya rumah ya. Saya contoh ini sekalian. Misalnya saya beli LM ya. Ini LM, ini rumah. Kalau LM itu memang kan bentuknya investasi. Dari misalnya saya beli di tahun 2000 aja. Tahun 2000 harga LM misalnya masih 5.000 ya. 5.000. Sekarang saya jual 1,5 juta. Di situ ada capital gain 1 juta ya. Awal beli 5.000. Nah, dari 1 juta itu kena progresif dari laporan kita SPT tahunan. Beda jadi, kalau asetnya. Maksudnya ke laporan itu ya, laporan pajak yang progresif ya 5% itu ya. Ya, benar Bu. Kalau misalnya di rumah tanah itu ada capital gain kan kita beli ada pakai notaris, jual juga pakai notaris, itu keuntungannya kita udah setor pas kita beli jual kan ada 5% Bu, pembelian maupun jual. Nah, di situ keuntungannya udah tinggal langsung masuk harta, bedanya di situ. Beda perlakuannya, udah nggak kena capital gain lagi. Oh, kalau tanah tidak kena capital gain lagi? Enggak, karena kan kita beli jual udah langsung dikenain pajaknya, Bu. 5% penjual, 5% pembeli. Oh, jadi yang kena capital gain itu hanya yang berbentuk investasi ya? Iya, contoh kripto. Kalau saham sekarang kan dari tahun lalu itu dividen kita setor sendiri. Jadi yang dikirimin ke kita itu belum dipotong pajak. Dulu kan udah dipotong langsung dari ini. Apa sih ini lembaga keuangannya. Sekarang enggak, jadi kita mesti setor sendiri. Iya, SPT tahunannya. Oh gitu. Oke. Saya pikir jual tanah juga kena capital dan ternyata enggak ya, langsung dipotong ya di notaris 5%. Enggak, dari notaris kan dipotong 5% itu langsung masuk di 1731 halaman 3. Bukti. Sekarang udah langsung diinput otomatis, Bu, di DJP online pas jual aset. Oh, ya itu semua notaris ya yang input ya? Kemarin sih bukan notaris sih, saya yang input sih, Bu. Tergantung ya kebijakannya gimana, mau notaris apa mau WP-nya sendiri bisa. Saya sih nggak menyaranin ke mereka yang input, karena kemarin klien saya kejadian habis dia jual aset, kebetulan asetnya itu dijual secara ditipu, Bu. Jadi 3-4 bulan tuh nggak bisa login DJP online, udah pakai reset Evin juga nggak mau. Akhirnya saya kesulitan bikin
e-billing, saya minta bantu sama seseorang, dan sampai kemarin ini saya masuk, tahu-tahu udah di-input, nggak tahu dia input dari mana, aksesnya saya juga bingung. Dia nggak megang admin kok bisa login. Yang pasti dia udah reset password sih. Password lamaku masuk nggak bisa. Oh ya, kalau notarisnya input berarti dia harus pegang password kita ya di DJP online ya. Benar, kita kan maksudnya kalau bisa ya teman-teman semua, kalau bisa ya input sendiri. Kalau punya konsultan, mending konsultannya input. Kenapa? Kita nggak tahu ya mereka paham apa gimana, takutnya salah klik, SPT kita kehapus apa-apa, kan nggak ngerti ya. Mending kita sendiri deh. Saran saya lebih baiknya. Iya. Ya, terima kasih Kak Ivana. Sama-sama, Bu Lia. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman semua? Yo, pagi Bu Ivana. Pagi, Pak. Ya, salam kenal Bu dari Henry. Bu mau nanya Bu, kalau biasanya kan kalau karyawan sama karyawati kan, suami istri kan udah masing-masing kan, ada pembayaran masing-masing kan Bu ya? Iya. Di pajaknya ya. Itu kalau misalnya terus sayanya kan udah nggak bekerja nih, ya kan? Nanti itu mendingan dijadiin satu atau gimana Bu ya? NPWP-nya. Iya. Jadi gini Pak, Bapak pas nikah ada ini nggak pisah harta nggak? Nggak ada. Nah, kalau misalnya ada pisah harta itu wajib pisah, nggak bisa digabung. Karena di catatan awal itu kan udah memilih pisah harta ya. Kalau enggak digabung sih nggak apa-apa sih Pak. Pak. Oh, digabung. Iya. Jadi nanti istri ikut NPWP saya gitu ya? Iya Pak. Oh, cuma nanti mesti harus hitung-hitung lagi Bu, kalau gitu. Benar, biasanya kalau penggabungan gitu nanti misah ke suami sendiri, istri sendiri biasa kurang bayar Pak. Oh gitu, wah. Cara hitungnya gimana ya kalau kayak gitu? Ada sih di itu kayaknya langsung otomatis ya. Klik MP itu dia langsung muncul Pak. Kurang bayar lu berapa? Di aplikasi seingat saya langsung deh Pak. Oh ada ya? Langsung. Oh, berarti nanti kalau di NPWP yang di istri langsung minta dipindahin kasih NPWP ke saya gitu ya? NPWP-nya udah masing-masing ya Pak? NPWP masing-masing. Selama ini kan kerja masing-masing kan karena beda ini apa? Beda KPP ya. Beda KPP. Ya masing-masing aja soalnya kan udah dari awal seperti itu ya. Kemarin sih kayak gitu sih Bu ya. Diterusin sih nggak apa-apa juga sih Pak, terserah mau gabung juga boleh. Tapi Bapak kalau mau gabung sekarang nggak bisa Pak, Bapak masih selesaiin dulu SPT tahunannya. Karena Bapak minta nanti digabung ke suami itu dia pasti minta SPT tahunan yang NPWP yang mau ditutup. Oh gitu. Ya gitu Pak. Oke. Kalau misalnya soalnya kan ini kan udah wacana tahun 2024 kan, nanti akan NPWP itu udah nggak ada kan jadi NIK. Bukan otomatis nanti bukannya kalau misal terpisah kok akan ini ya kelihatan ya. Salah Pak, NPWP nggak ada, NIK nggak begitu. Tetap Pak, NPWP ada, NIK itu hanya buat registrasi.
Oh gitu. Registrasi. Cuman dari nanti kalau udah registrasi di NPWP, udah isi nih NIK kita udah muncul langsung NPWP-nya berapa. Begitu sih artinya. Oh, cuman kan maksudnya ke link nggak Bu? Nanti kan ada susunan keluarga itu ya. Kalau masih tetap terpisah kan, Nggak usah gitu. khawatir, Pak. Di situ langsung udah masuk, Pak. Bapak masuk ke DJP online, masuk ke profile, itu udah masuk, Pak. Keluarga Bapak siapa, istri siapa, anak siapa, udah ada, Pak. Sesuai departemen apa sih? Itu yang bikin akte. Dukcapil, Udah sama, Dukcapil, Pak. Dukcapil. Dukcapil udah sama, Pak. Oh, nggak, maksudnya kalau misalnya nih NPWP saya masih terpisah nih. Kan sekarang ini kan penghasilan saya masih di bawah PKP kan, Iya. ya kan? PTKP kan, masih di bawah PTKP, ya kan? Nah, sedangkan istri kan kerja kan udah dipotong langsung kan PPh-nya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya memang masih boleh terpisah dan lebih prefer terpisah ya nggak masalah ya soal yang NPWP ke NIK ya. Soalnya kan dari susunan itu, oh ternyata di susunan keluarga saya ada NPWP-nya yang ngelink ke yang udah terbayar gitu. Nggak seperti itu ya? Iya, Bapak kalau nggak ada penghasilan ya lapor nihil, Pak. Nggak apa-apa kok. Oh gitu. Dilaporkan nihil. Kemarin sih saya dikasih tahu sama customer service depannya itu sih dibikin yang per bulan ya. Kayak gitu ya Bu ya? Pembukuannya Iya, apa? masuknya ke UMKM, Pak. Per bulan berapa? Oh gitu. Iya. Oke. Makasih Bu ya, Ivana. Sama-sama Pak Hendri. Ivana, aku Iya. nambah yang punya NPWP kan suamiku, aku nggak punya. Sedangkan yang harta warisan itu harta warisan dari keluargaku, itu gimana Kak laporannya? Tinggal dilaporin aja Bu, tetap di aset ini. Aset lapor di suami, NPWP suami, pas SPT tahunan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Digabung. Iya, sama-sama Bu. Kalau yang jualan online itu sudah masuk pajak juga ya? Dari kapan ya itu ya? Udah lama kok Abe. Oh, oke, siap. Pokoknya kan dari omset kita lapor, Pak. Kan kita semua self assessment. Penghasilan kita lapor kita sendiri. Ada pertanyaan lagi? Kita selesaiin aja dulu ya. Bagaimana untuk penutupnya? Silakan, Ivana. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Semoga bijak pajak ini bisa edukasi teman-teman semua. Terima kasih semua. Ya. Bu, kalau dulu saya bekerja, terus sekarang ibu rumah tangga, terus saya pakai NE, nggak apa-apa kan ya?